Ya, baik siswa kelas 9, kita lanjut pembahasan kita. Soal pembahasan ujian akhir sekolah, soal ujian akhir sekolah mata pelajaran PPKN. Yang mana pada video sebelumnya Ustadz sudah memberikan tugas untuk menjawab soal nomor 11 sampai soal nomor 20. Hari ini kita bahas soal nomor 11 sampai nomor 20. Soal nomor 11. Perwujudan nilai luhur Pancasila dalam bidang ekonomi dikembangkan melalui penerapan sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang 95 pasal. Nah, jadi yang jawaban tepat itu nomor 11 itu adalah option B, pasal 33. Nah, ini tentang penerapan sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan. Soal nomor 12. Sistem sosial budaya dalam masyarakat harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap sosial dan budaya dari Barat yang dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah A. Kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah. B. Sikap feodal, eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit. C. Semangat bekerja keras, disiplin dan sikap ilmiah rasional. D. Pergaulan bebas di kalangan remaja dalam menunjang modernisasi. Ya, jawaban tepat itu adalah option C. Semangat kerja keras, disiplin dan sikap ilmiah. Ini adalah nilai-nilai sesuai dengan Pancasila. Nomor 13. Usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 95 pasal A 27 ayat 3, B 28 ayat 1, C 29 ayat 2 dan D 30 ayat 1. Yang tepat adalah option D, pasal 30 ayat 1. Ini adalah pasal tentang pertahanan dan keamanan. Soal selanjutnya 14. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kerana tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalimat di atas terdapat dalam salah satu alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung makna bahawa A. Kemerdekaan harus diperjuangkan semua bangsa agar menjadi negara terhormat. B. Bangsa Indonesia sangat membenci penjajahan kerana telah menyengsarakan rakyat. C. Kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan. D. Kemerdekaan adalah hak universal menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak lama. Opsi yang tepat itu adalah bagian C. Kemerdekaan itu sebagai hak bagi semua bangsa di dunia dan penjajahan bertentangan dengan kemanusiaan. Soal nomor 15. Pernyataan kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adalah makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4. Jawaban yang tepat itu adalah option B, yang kedua. Ya, kita lanjut. Nomor 16. Soal nomor 16. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, melainkan sebagai
A. Niat baik pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. B. Berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. C. Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang sudah diimpikan sejak lama. D. Kesepakatan bangsa Indonesia dengan Belanda yang difasilitasi PBB. Ya, jawaban yang tepat itu adalah opsi B, yaitu berkat rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan nomor 17. Perhatikan prinsip-prinsip negara Indonesia yang terdapat dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah ini. 1. Terdapat tujuan negara yang hendak diwujudkan. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara yaitu republik dengan kedaulatan rakyat. 4. Memuat dasar negara yakni Pancasila. 5. Keinginan yang kuat untuk merdeka. 6. Kemerdekaan adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia. Prinsip negara Indonesia yang terkandung dalam makna alinea keempat pembukaan ditunjukkan oleh nomor 17. Ini jawaban tepat itu adalah opsi A, 1, 2, 3, dan 4. Nomor 18. Pokok pikiran suatu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Hal ini mengandung arti bahwa kepentingan penyelenggara negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan. Kepentingan golongan diutamakan di atas kepentingan pribadi dan penyelenggara negara. Penyelenggara negara kepentingannya ditempatkan di atas kepentingan negara dan golongan. D. Penyelenggara negara dan warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas golongan dan individu. Ya, opsi tepat itu adalah opsi D. Penyelenggara negara dan warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas golongan dan individu. Ya, soal nomor 19. Kita lanjut. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial yang berdasarkan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Mana ini menggambarkan substansi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu A. Pokok pikiran ke-1, B. Pokok pikiran ke-2, C. Pokok pikiran ke-3, dan D. Pokok pikiran ke-4. Jawaban tepat itu adalah opsi B, itu pokok pikiran yang kedua. Kita lanjut pembahasan soal nomor 20, pendidikan kewarganegaraan. Penjabaran nilai Pancasila yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan yang dan pemusatan atau perwakilan. Negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, opsi yang tepat itu adalah opsi A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan atas persatuan. Ya, demikian pembahasan soal kita pada pertemuan atau video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga antum dihindarkan dari penyakit yang berbahaya. Nah, tugasnya di rumah adalah silakan antum buat resume mengenai Pancasila. Untuk buat ya.
apa itu pengertian Pancasila, bagaimana proses atau kronologi daripada perumusan Pancasila. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.